Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan langkah kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di wilayah Musola Al-Ikhlas, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkul, Kabupaten Ngawi, dalam rangka kita melaksanakan rangkaian safari Maulid yang saat ini alhamdulillah biiznillah malam ke-12, malam istimewa bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya yang berkumpul di sini mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi seluruh kehidupan kita semuanya, dan kita semuanya dicintai oleh Allah wa Rasulih, dan dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah wa Rasulih, insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga apa yang kita lakukan malam ini dicatat sebagai amal solih yang makbulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu apa yang menjadi harapan kita semuanya, keinginan kita semuanya, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, bibarakatil majelis ini Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, dan Allah kabulkan untuk kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Dan langkah kita dari tempat tinggal kita menuju tempat ini dijadikan sebagai penebus dosa kita, dan satu langkah lagi mengangkat derajat kita, insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita benar-benar dipilih oleh Allah, disaring dan ditakdirkan, dikumpulkan di tempat ini. Tadi saya katakan rangkaian safari Maulid, tapi lebih dari itu, terpenting daripada itu, kita semuanya bergembira atas lahirnya makhluk terkasih baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bergembira saja akan mendapatkan balasan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergembira saja, termasuk ada cerita yang masyhur, termasuk paman daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, yang pada saat itu mendengar kabar bahwa saudaranya, iparnya Sayyidatuna Aminah melahirkan anak laki-laki. Kemudian Abu Lahab pada saat itu sangat bergembira, meskipun di akhir hayatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinas di dalam Al-Quran dia penghuni neraka. Akan tetapi rasa gembira yang hanya sesaat yang dilakukan oleh Abu Lahab tidak dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dia berkorban. Berkorban apa? Karena senangnya dia berkorban membebaskan budaknya yang membawa kabar gembira atas kelahiran yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini juga butuh pengorbanan. Orang yang mengaku cinta juga perlu pengorbanan. Bukan hanya cinta tok, mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu. Mungkin salah satu tandanya dengan banyak membaca sholawat. Mungkin salah satunya sering menghadiri majelis maulid dan lain sebagainya. Tapi kita perlu juga pengorbanan, termasuk hadirnya di sini kita juga perlu pengorbanan. Yang dari jauh-jauh datang ke sini, ada yang naik motor, ada yang bawa odong-odong dari jauh, memerlukan waktu juga dan lain sebagainya. Berbagai macam cara untuk dapat hadir di sini. Ini bukan sembarangan. Kalau tidak ditakdir, Habib Umar pernah mengatakan, sering saya sampaikan, ketika Allah takdir seorang manusia untuk hadir di majelis, seluruh dunia menghalang-halangi, niscaya tidak akan bisa.
Begitu juga sebaliknya, kalau Allah tidak takdir, meskipun dekat, kalau Allah tidak takdir, sak dunia curung, tidak akan bisa hadir. Tidak akan bisa hadir. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur. Dan pantas wajib kita syukur karena kita dikumpulkan di majelis semacam ini, majelis khair. Jadi yang kesal, digerakkan hatinya, dikumpulkan di majelis asululih ya. Mau sama-sama perkumpulannya tapi beda, kemanfaatannya dan lain sebagainya juga berbeda. Begitu juga Abu Lahab yang hanya sesaat dia bergembira melakukan satu pengorbanan, dia membebaskan budaknya Suwaibah. Allah balas setiap hari Senin ketika dia dimimpikan oleh saudaranya Sayyidina Abbas, ditanya bagaimana keadaanmu di alam kubur. Saya tiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi setiap hari Senin ada korting, ada diskon, ada dispensasi, siksanya dihentikan dan Abu Lahab bisa meminum air dari jari jemarinya. Itu yang sudah dinas di dalam Al-Quran, penghuni neraka. Terus kita bagaimana? Yang ngaku muslim, yang ngaku mukmin, betul-betul berbahagia, betul-betul bergembira, bersenang dengan kelahiran yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon maaf, guru saya pernah memberikan satu nasihat kepada saya bahwa orang-orang yang hadir majelis maulid ini merupakan tamu daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan ini tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun keadaan panjenengan, apapun yang jenengan lakukan di majelis ini, jenengan tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewanya menjadi tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu istimewa, kelebihan daripada tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya seharusnya bisa hormat hikmah kepada panjenengan sedaya. Kedai sing ceramahnya jadi senes pulau bayai, pulau tengandap bagi kopi, noto sandali panjenengan. Itu hikmah. Hikmah kepada siapa? Tamunya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada seorang ulama muhaddis, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, saking rasa takdimnya, rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di kota Madinah, penjual yang di kota Madinah, ketika Sayyid Muhammad membeli barang tidak pernah menawar, bahkan dilebihkan. Ketika beli barang sesuatu, Sayyid Muhammad tidak pernah menawar di kota Madinah, bahkan dilebihkan. Kemudian muridnya bertanya, orang-orang pada menawar, jenengan kok boten nawar? Kenapa? Ya Sayyidi, kenapa kok tidak nawar? Apa jawabannya Sayyid Muhammad? Mereka siapa? Para penjual. Ini tetangganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tonggone Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang ulama sekaliber Sayyid Muhammad itu dihargai, dihormati. Apalagi panjenengan sebagai tamunya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi sudah ada planning, mau marah-marah saya, marah-marah di planning, direncana untuk marah-marah. Akan tetapi saya diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari salah satu status Junudul Mustafa yang itu mengutip daripada ceramahnya Habib Munzir. Ketika beliau ceramah di kota Pasuruan, di tempatnya Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, waktu itu Habib Munzir itu marah-marah. Kenapa? Karena keadaan majelis maulid ini tidak pas menurut beliau, tidak pas menurut beliau. Walhasil ketika ceramahnya Habib Munzir itu mengatakan, kalian yang tidak ada rasa takdim kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertutup kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tertutup keadaan kalian. Ceramahnya seperti itu, marah-marah Habib Munzir. Walhasil malamnya Habib Munzir itu didatangi oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Ini loh istimewanya panjenengan yang hadir majelis maulid.
Bukan sembarangan majelis maulid ini. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW berkata kepada Habib Munzir, wahai Munzir, jangan kamu katakan kepada tetamuku sesuatu yang menyakitkan bagi hati mereka. Jangan kamu katakan sesuatu yang menggores hati mereka. Istimewa nomboten, jenengan itu belok kali Kanjeng Nabi. Meskipun nyun sewu keadaannya boten pas, tapi tetap jenengan dibela. Bagaimana besok di alam akhirat? Pasti jenengan akan dibela sekuat tenaga oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tentunya mawon pun dibela jenengan. Mohon maaf, meskipun dari kacamata syariat jenengan melakukan kesalahan, jenengan tetap dibela. Bahkan saya pernah membaca satu riwayat. Ada yang mengatakan syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak berlaku bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi dia yang durhaka kepada orang tuanya itu dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan ini jenengan jangan ikut durhaka terusan. Dibelanya kenapa? Nabi Muhammad SAW menemui orang tuanya dan mengatakan berikan ridhomu kepada anakmu. Kenapa? Karena anakmu saya cintai. Terus bagaimana? Apakah jenengan tidak bergerak hatinya untuk mencintai baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang beliau selalu membela panjenengan sedoyo meskipun jenengan belum hadir, belum dilahirkan, sudah dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan mengatakan yang tidak mengenakan di hadapan tetangga. Kenapa? Karena aku Nabi Muhammad SAW mencintai mereka, aku menyayangi mereka, aku merindukan mereka. Jenengan itu loh ditresnani kali Kanjeng Nabi. Terus pripun? Mari kita tata keadaan kita. Dalam rangka apa? Kita takdim, kita hormat, kita balas cintanya Nabi Muhammad SAW. Kita balas cintanya. Bagaimana? Dengan mengikuti ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jenengan melakukan kesalahan, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih ketika berceramah di satu kesempatan, kalian mengatakan seperti itu, membuat nangis Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya. Kalian membuat sedih Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya. Kalian berani bermaksiat kepada Allah, kalian berani bermaksiat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW sehingga beliau menangis di alam kuburnya. Akan tetapi beliau SAW mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang kita lakukan. Loh, salah loh saya dibela oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa enggak cinta? Loh, saya tanya ini, ketika jenengan punya seorang anak, terus anaknya jenengan melakukan suatu kesalahan, terus kali tiang kali tanggine jenengan anak jenengan dipaidu, diilokno dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya tanya sebagai jenengan sebagai orang tua, apakah jenengan terima ketika anak jenengan diperlakukan seperti itu? Kenapa tidak terima? Anak, padahal kasih sayangnya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW melebihi daripada orang tua kepada anaknya. Buktinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan tetap dibela. Buktinya apa? Habib Munzir langsung didatangi oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak boleh menyakiti tetamunya, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tetamunya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tetamunya disayang oleh Nabi Muhammad SAW, dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus pripun nek kados ngaten iki? Terus pripun? Apakah kita tidak malu? Rasulullah bela kita habis-habisan. Bahasa saya all out loyalitasnya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Loyalitasnya sudah tanpa batas. Loyalitasnya memang tanpa batas. Apakah kita cukup mengatakan saya cukup hadir majelis maulid sudah cukup? Tidak. Kalau Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekar, kalau ingin menyenangkan Nabi Muhammad SAW, jaga sholat kalian, lazimkan sholat sunnah, jangan lupa zikir setelah sholat. Kalau ingin menyenangkan Nabi Muhammad SAW,
Bahkan dari kita mohon maaf masih banyak ketika sholat salam assalamualaikum assalamualaikum prum pergi. Kita datang nunggu sholat, tidak sholat tahiyatul masjid, tidak sholat qobliyah, apalagi ba'diyah. Coba jenengan lazimkan itu. Kalau pingin menyenangkan, salah satu cara menyenangkan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kita taat kepada Allah, kita taat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Apakah itu berat? Mohon maaf saya tanya, apakah berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulih? Apakah berat? Berat. Kenapa? Karena ada yang namanya nafsu. Nafsu ini yang diajak kerjasama oleh yang namanya setan laknatullah. Ketika kita dengar azan, iku ae burung komat. Ketika komat sebentar lagi dan lain sebagainya. Ketika kita ada pekerjaan, dengar azan, oh dirampungkan dulu, nanti baru sholat. Bahkan sholatnya di akhir-akhirkan. Hadirin rahimakumullah. Saat ini saat yang teristimewa bagi kita. Kita bahagiakan hati kita dengan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu cinta sama kita, betul-betul cinta. Coba jenengan raosaken. Cintanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini sudah tidak logis, sangat tidak logis. Kenapa? Kita salah loh masih dibela. Kita salah masih dibela. Karena saking cintanya Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak logis sudah. Nabi Muhammad SAW cinta sama kita itu tidak logis. Ketika kita mulai belajar untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, insya Allah itu akan berefek kepada kehidupan kita. Kembali kemarin yang saya katakan, dawuhnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Khalid, tidak ada sumber keselamatan dunia akhirat kecuali melazimkan istiqomah, mengagungkan daripada sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itu efek terhadap itu. Kalau kehidupan kita ruwet, jangan nyalakan keruwetannya, tapi salahkan dirinya sendiri. Apa perintahnya Allah yang sudah ditinggalkan, dan apa larangan Allah yang sudah dikerjakan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kita taat kepada Allah juga taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, kita taat juga sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Karena jalurnya seperti itu. Tidak bisa kita beda-bedakan. Tidak, saya tidak perlu Rasulullah, saya langsung Allah. Nah, bagaimana jangan langsung dapat perintah sholat daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, perintahnya kan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita membedakan. Allah saja atau Rasulullah saja tidak bisa, tetap bergandengan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kan jelas, Allah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kepada Allah, ya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita membedakan. Jadi apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW juga sama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ya sama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur apa? Kehadiran kita di majelis semacam ini jenengan sebagai tetamunya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan di hari-hari kemarin saya katakan safari maulid jenengan jadikan ajang riyadhah, menata hati, termasuk saya seperti yang dialami oleh Habib Mudhir. Habib Mudhir tidak cocok yang dilakukan orang-orang yang hadir kegiatan maulid pada saat itu. Akan tetapi Habib Mudhir langsung ditegur oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak cocok bagimu, tapi itu mereka saya cintai. Akhirnya nafsunya Habib Mudhir itu tunduk dengan apa? Dawuh daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi ingin marah, tapi melihat itu, mendengar kalimat daripada Habib Mudhir, bingung saya.
Makomnya Habib Mudhir Sultanul Qulub. Makomnya Habib Mudhir Sultanul Qulub yang menyatukan hati para pecinta baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ketika Habib Mudhir sebelum wafat, ketika beliau menggelar majelis Rasulullah di kota Jakarta, Masya Allah, yang hadir sangat banyak, sangat banyak. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW disatukan oleh yang namanya Habib Mudhir. Makanya beliau digelari Sultanul Qulub. Habib Mudhir itu orang istimewa. Bahkan sebelum wafatnya Habib Mudhir itu diberitahu oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, nanti kamu meninggal usia 40. Usia 40 sudah diberi kabar oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Habib Mudhir bermimpi melihat satu tenda yang di dalam tenda tersebut ada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat besar dan para aulia walinya Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk murabinya yaitu Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Beliau ingin masuk, Habib Mudhir ingin masuk, tapi keadaannya compang-camping, kotor, rusuh. Yang jaga di depan pintunya tenda ini tadi malaikat. Beliau melihat ada Habib Umar, beliau ingin masuk, dicegah oleh malaikat. Akan tetapi Habib Umar tahu Habib Mudhir datang menghampiri. Dikatakan oleh Habib Umar, kamu jangan masuk. Kalau kamu masuk tidak bisa kembali. Kalau saya masuk bisa kembali. Kalau kamu masuk tidak bisa kembali. Akan tapi malaikat megang tangannya Habib Mudhir. Malaikat Israel diajak masuk. Ditampel tangannya malaikat Israel sama Habib Mudhir. Saya ikut dahulu daripada gurunya Habib Umar. Saya ingin bantu daripada perjuangan Habib Umar. Kemudian baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengabarkan, nanti kamu usia 40 akan kumpul dengan kami. Usia 40 tahun Habib Mudhir kumpul dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Luar biasa Habib Mudhir. Ketika beliau masih belajar di Yaman, di Darul Mustafa, beliau bermimpi dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW lebih dari 80 kali. Lebih dari 80. Cintanya luar biasa Habib Mudhir pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan pernah Habib Gures Baharun Cirebon pada saat satu pesantren, pada saat itu hawanya dingin di sana, dicari di tempat tidurnya Habib Mudhir tidak ada. Di mana? Ternyata Habib Mudhir ada di atas, di lantai atas, tanpa atap, pegang tasbih. Didengar apa yang dilakukan Habib Mudhir, dia baca sholawat. Baca sholawat. Banyak sholawat yang dibaca oleh Habib Mudhir. Bahkan sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dulu pernah saya berikan kepada beberapa orang, hampir satu kitab kecil. Sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, dulu saya banyak baca sholawat. Akan tetapi ketika saya diberi sholawat oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sholawat yang lainnya itu saya hentikan. Cuman yang diberi Nabi Muhammad SAW yang dibaca. Termasuk temannya Habib Gures. Ketika itu beliau bermimpi diberikan satu sholawat oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Karena saking gembiranya Habib Gures, ketika saking gembiranya diberi sholawat oleh Nabi Muhammad SAW, ketika bertemu sama orang dikasih uang 500.000. Kulitnya 500.000. Ditanya, loh ini apa, ini pemberian apa? Saya sedang senang. Senangnya kenapa? Tidak perlu tahu kamu. Kulitnya ini terus kejar, pengen tahu. Kok saking senangnya ini Habib Gures ini mau memberikan uang 500.000. Apa kesenangan yang didapat? Walhasil dari kulit ini ngejar Habib Gures, ketika hanya berdua diberitahu, tadi malam saya mimpi ketemu baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Terus saya diberi satu sholawat. As-salatu assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sholawatnya Habib Gures yang didapat langsung dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan saya ada harapan, saya panjenengan sedoyo yang hadir di sini, keluarga kita semuanya nanti diberikan satu sholawat oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana sholawat ini bisa kita jadikan senjata ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang akan membela kita. Ketika kita berhadapan dengan Rabbul Alamin, dibuka catatan kita semuanya, keburukan kita dihamparkan, dikasih tahu, ini loh kamu melakukan ini, kamu melakukan ini dan itu.
Terus apa? Siapa yang bela? Mau nyewa pengacara, tutup pengacaranya kantornya. Pengacara kita cuma satu, pembela kita cuma satu, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Oleh sebab itu selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam hati kita ini ditanamkan oleh Allah rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya sudah di luar kewajaran, sudah di luar batas. Hadirin rahimakumullah, ini dari jauh-jauh. Kalau saya teruskan nanti terlalu malam. Bundel, beb pun bahwa griya kula tebe beb. Dadi rejo main-main. Kula numpak odong-odong niki wae sak jam. Sak jam niki wae. Nggih, mugi-mugi ingkang sekedhik niki wonten manfaatipun bagi kita semuanya, terkhusus kepada saya dan keluarga saya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar diberikan kefahaman tentang agamanya Allah dengan sebenar-benarnya kefahaman, dan semoga kita semuanya dimudahkan langkah kita, dimudahkan gerak kita dalam rangka taat kepada Allah wa Rasulih, dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, dipelihara dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah dan tidak diridhai oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya akhir hayat kita, akhir hidup kita diakhiri dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak kita dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ghairi hisab, insyaallah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, ucapan yang tidak pas menyinggung di hati para jamaah semuanya, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.